Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Halo tuan-tuan. Pada video kali ini, kita akan membahas berbagai informasi yang beredar mengenai seorang tokoh. Melalui video mitos atau fakta ini yang referensi utamanya digunakan dalam pembahasan ini berasal dari Wikipedia dan Google, sebagai sumber pengetahuan umum yang dapat diakses oleh publik. Adapun tujuan video ini adalah untuk menambah wawasan dan mengajak kita semua agar lebih kritis dalam menerima informasi, khususnya yang berkaitan dengan tokoh-tokoh tertentu. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Sulaiman bin Abdul Malik adalah khalifah yang berkuasa dari Februari tahun 715 sampai mangkatnya pada September tahun 717. Dia menjadi khalifah sepeninggal kakak kandungnya yaitu Al-Walid, mangkat pada tahun 715. Sulaiman berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Pada masa kekuasaannya, Sulaiman melucuti jabatan lawan-lawan politiknya, terkhusus mereka yang dulu bersekutu dengan Al-Hajjaj bin Yusuf, Panglima Umayyah yang terkenal akan kekerasannya. Dia juga menghidupkan kembali upaya penaklukan Konstantinopel. Sulit menggambarkan masa kekuasaannya secara tepat lantaran waktunya yang singkat, menjadikan Sulaiman kerap dipandang sebagai tokoh yang ambigu oleh sejarawan. Peran Sulaiman dalam sejarah juga terbayang-bayangi oleh reputasi penerusnya, Umar bin Abdul Aziz, yang kerap mendapat sorotan oleh sejarawan Muslim. Sulaiman lahir di Madinah sekitar tahun 675 pada masa kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Sepeninggal Muawiyah bin Abu Sufyan mangkat pada 680, tampuk kekhalifahan diwariskan kepada putranya, Yazid bin Muawiyah. Penobatan Yazid ditentang banyak pihak dan gaya hidupnya juga dipandang tidak pantas untuk ukuran seorang pemimpin umat. Rasa ketidakpuasan terhadap Yazid melebar menjadi sentimen anti-Umayyah, sehingga seluruh anggota Bani Umayyah diusir dari kawasan Hijaz, di antaranya adalah Sulaiman sendiri bersama ayah dan kakeknya. Mereka kemudian mengungsi di Syria yang merupakan pusat kekuasaan Wangsa Umayyah. Yazid mangkat pada tahun 683 dan takhta diwariskan kepada putranya, Muawiyah bin Yazid. Namun Muawiyah tidak genap setahun berkuasa dan mangkat tanpa meninggalkan keturunan. Sebagian suku Arab dan tokoh di Syria kemudian menyatakan kesetiaan kepada Abdullah bin Zubair yang menjadi khalifah pesaing Umayyah dan berpusat di Makkah. Mereka disebut kelompok Qais, sedangkan suku-suku Arab yang mendukung Umayyah, disebut kelompok Yamani, mengangkat Marwan bin Al-Hakam menjadi khalifah. Dalam masa kekuasaannya yang tidak genap setahun, Marwan berhasil mengembalikan kawasan Syria ke dalam kendali Umayyah. Khalifah Abdul Malik yang merupakan putra dan penerusnya berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair dan mengembalikan kekhalifahan ke dalam satu kepemimpinan. Pada masa Abdul Malik, Sulaiman ditunjuk untuk menjadi gubernur Palestina, jabatan Abdul Malik pada masa Khalifah Marwan. Pada tahun 701, Sulaiman memimpin rombongan haji. Sebelum Abdul Malik mangkat, dia menobatkan Al-Walid sebagai putra mahkota pertama dan Sulaiman sebagai putra mahkota kedua. Sepeninggal Abdul Malik, Al-Walid menjadi khalifah pada tahun 705 dan secara hukum, Sulaiman naik menjadi putra mahkota pertama. Pada masa kekuasaan Al-Walid, Sulaiman tetap menjabat sebagai gubernur Palestina. Sulaiman mengubah ibu kota provinsinya dari Al-Lud ke Ramlah. Dia juga memerintahkan pembangunan Masjid Al-Abyan di Ramlah. Kedudukan Sulaiman menjadikannya dekat dengan kelompok Yamani yang mendominasi provinsinya. Dia menjalin hubungan kuat dengan Raja bin Haywah, seorang ulama tabi'in yang mengawasi pembangunan Kubah Sahrah di Yerusalem yang dibangun atas perintah Abdul Malik. Raja kemudian menjadi guru dan pendamping Sulaiman. Sulaiman juga menjalin hubungan dekat dengan lawan politik Al-Hajjaj bin Yusuf yang merupakan orang kepercayaan Khalifah Al-Walid. Pada tahun 708, Sulaiman memberikan suaka kepada Yazid bin Muhalab bersama keluarga besarnya. Yazid sendiri sebelumnya dipecat dari jabatannya sebagai gubernur Khorasan oleh Al-Hajjaj dan kemudian ditahan, tetapi kabur dan bersembunyi dalam perlindungan Sulaiman. Saudara Sulaiman, Al-Walid, tidak berkenan dengan yang telah dilakukan adiknya tersebut. Sulaiman kemudian menawarkan diri untuk membayarkan denda yang dibebankan Al-Hajjaj pada Yazid dan mengirimkan denda tersebut kepada Al-Walid bersama dengan salah satu putra Sulaiman sendiri, Ayub, dalam keadaan dirantai agar Yazid diberi pengampunan. Al-Walid mengabulkan permohonan adiknya meski mendapat penentangan dari Al-Hajjaj. Yazid kemudian menjadi orang kepercayaan Sulaiman dan mengajari Sulaiman cara berpakaian yang indah,
membuatkan hidangan lezat padanya, dan memberinya hadiah-hadiah besar. Yazid tetap bersama Sulaiman selama 9 bulan atau sampai kematian Al-Hajjaj pada tahun 714. Menurut ketentuan yang dibuat Abdul Malik, ketika Al-Walid menjadi khalifah, maka Sulaiman menjadi putra mahkota pertama dan paling berhak atas takhta sepeninggal Al-Walid. Namun beberapa pihak menentang bila Sulaiman menjadi putra mahkota dan lebih mendukung putra Al-Walid, Abdul Aziz. Di antara tokoh penentang itu antara lain Al-Hajjaj bin Yusuf, Qutaibah bin Muslim yang menjabat gubernur Khurasan, Musa bin Nusyair yang merupakan penakluk Al-Andalus dan gubernur Ifrikiyah yaitu Afrika Utara dan Muhammad bin Qasim yang merupakan panglima yang menaklukkan Sind. Mereka adalah tokoh-tokoh penting yang menguatkan pondasi Umayyah di kekhalifahan. Dalam upaya melempangkan jalan putranya sendiri ke takhta, Al-Walid menawarkan sejumlah besar dana kepada Sulaiman agar mau melepas kedudukannya kepada takhta, tetapi Sulaiman menolak. Penasihat Al-Walid, Abad bin Ziyad, mengusulkan agar Sulaiman diundang ke istana khalifah di Damaskus untuk dipaksa melepas kedudukannya secara resmi. Namun saat Al-Walid mengundang Sulaiman ke Damaskus, Sulaiman juga tidak hadir dan mengulur-ulur waktu. Al-Walid mangkat pada Februari tahun 715 sebelum kedudukan putra mahkota sempat diubah secara resmi. Hal ini menjadikan Sulaiman naik takhta menjadi khalifah tanpa penentangan berarti dan menerima baiat di Ramlah. Sulaiman tetap memerintah dari Palestina saat menjadi khalifah. Sejarawan Reinhard Eisner mengutip sumber Syria abad pertengahan bahwa Sulaiman menetapkan Yerusalem sebagai pusat pemerintahannya, sementara ada juga yang mengatakan bahwa dia tetap berada di Ramlah. Selama menjadi gubernur, Sulaiman berkeyakinan bahwa alih-alih menumbuhkan kesetiaan, pemerintahan Al-Hajjaj justru menyuburkan rasa benci rakyat Irak pada Umayyah. Hal ini menjadikan Sulaiman melucuti kedudukan banyak para pejabat provinsi yang ditunjuk Khalifah Al-Walid dan Al-Hajjaj pada tahun pertamanya menjadi khalifah. Al-Hajjaj sendiri meninggal pada masa kekuasaan Al-Walid, tetapi keluarganya disiksa dan harta mereka disita atas perintah Sulaiman. Musa bin Nusyair yang dipandang berupaya mendirikan dinastinya sendiri di Afrika Utara dan Al-Andalus kemudian diberhentikan dan menghabiskan masa pensiun di Madinah. Putra Musa, Abdul Aziz bin Musa, dibunuh dan kepalanya dikirim kepada Sulaiman saat Musa bin Nusyair juga ada di sana. Sebagian pendapat menyatakan bahwa Sulaiman yang memberi perintah atas hal tersebut tetapi Ibnu Khaldun berpendapat bahwa perintah itu dari Habib bin Abu Ubaidah, keturunan bangsawan Arab di Kairouan. Beberapa hal yang ditengarai menjadi penyebab peristiwa tersebut adalah Abdul Aziz bin Musa dikatakan telah menjadi Kristen lantaran terpengaruh istrinya, Permaisuri Egilona, janda Raja Rodericus, meski sangat mungkin bahwa kabar tersebut disebarkan oleh lawan politiknya. Atas desakan Qutaibah, Sulaiman mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur Khurasan, tetapi Qutaibah sendiri kemudian dikudeta dan dibunuh pasukannya sendiri yang dipimpin Waqi bin Abi Sud lantaran sang gubernur berusaha mengkhianati Sulaiman. Muhammad bin Qasim sendiri ditahan dan dihukum mati atas pengaruh Salih bin Abdurrahman, pejabat berpengaruh di kawasan Irak, yang kerabatnya ditahan dan dihukum mati oleh Al-Hajjaj. Sebagian sejarawan menyatakan bahwa masa kekuasaan Sulaiman merupakan kembalinya kekuatan politik kelompok Yamani, sebagian lain menyatakan bahwa tidak ada tanda-tanda Sulaiman mengunggulkan satu kelompok atas lainnya. Sulaiman sendiri juga menjalin hubungan dekat dengan pasukan kelompok Qais di Mesopotamia hulu. Setelah melucuti kekuatan lawan-lawan politiknya, Sulaiman menempatkan orang-orang kepercayaannya menggantikan mereka. Yazid bin Muhalab ditetapkan sebagai gubernur Irak. Waqi bin Abi Sud menyatakan dirinya sebagai gubernur Khurasan sepeninggal Qutaibah dan Sulaiman mengakui kedudukannya, meski Sulaiman membatasi kekuasaannya hanya dalam urusan militer. Sepupu Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz yang dulu diberhentikan menjadi gubernur Madinah oleh Al-Walid atas usulan Al-Hajjaj kemudian menjadi tangan kanan dan penasihat utama khalifah. Sulaiman sendiri kemudian memerintahkan pembebasan tahanan politik di kawasan Iran dan Irak yang pada umumnya adalah pendukung Ahlul Bait. Terdapat beberapa pendapat mengenai kebijakan Sulaiman ini. Sebagian menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan awal dari menurunnya kekuasaan Umayyah lantaran tokoh-tokoh yang diberhentikan ini merupakan sosok berpengaruh yang memberi sumbangsih materi besar atas kekhalifahan. Namun dalam sudut pandang lain, berbagai keputusan ini dipandang tepat lantaran perilaku keagamaan para pejabat baru yang lebih baik dan kebijakan mereka yang lebih akomodatif dengan suara rakyat. Hal ini membalikkan persepsi rakyat di berbagai kawasan untuk lebih menerima kekuasaan Umayyah. Sebagaimana pendahulunya,
Sulaiman mempertahankan kebijakan militer. Meski demikian, upaya perluasan wilayah kekhalifahan hampir terhenti lantaran perlawanan pasukan lokal yang lebih efektif dari sebelumnya. Namun sejarawan menyatakan bahwa ini bukanlah tanda mengendurnya semangat perluasan wilayah. Selama kampanye 4 bulan pada tahun 716 atau 717, Yazid mengepalai pasukan berkekuatan 100.000 orang yang berasal dari garnisun Kufah, Basrah, Jibal, Khurasan, dan Syria, berhasil menaklukkan kepangeranan Jurjan dan Tabaristan, keduanya berada di pantai selatan Laut Kaspia. Perhatian utama Sulaiman terkait militer adalah perang dengan Romawi Timur yang saat itu dipimpin Kaisar Leo III, pendiri Wangsa Isaurian. Sulaiman menunjuk putranya, Daud, untuk memimpin pasukan pada musim panas dan menundukkan benteng wanita di dekat Malatya di kawasan Anatolia Timur atau Armenia Barat. Setelah memimpin rombongan haji pada akhir tahun 716, Sulaiman kembali ke Syria dan berkemah di Dabik untuk memantau perang antara pihak Umayyah dan Romawi. Dia mengirim saudara tirinya, Maslamah, untuk mengepung Konstantinopel lewat darat dengan perintah untuk tetap di sana sampai penaklukan berhasil atau dipanggil khalifah untuk kembali. Sebelumnya pada awal tahun 716, Angkatan Laut Umayyah di bawah pimpinan Umar bin Hubairah juga meluncurkan penyerangan ke Konstantinopel. Meski demikian, upaya penaklukan tersebut gagal dan pihak Romawi berhasil memukul mundur pasukan Umayyah pada awal musim panas tahun 717. Pada masa kekuasaannya maka Sulaiman bin Abdul Malik berupaya memperkuat kontrol pusat terhadap para gubernur di berbagai provinsi kekhalifahan. Ia menggantikan sejumlah pejabat penting yang diangkat oleh saudaranya yaitu Al-Walid I, dan menempatkan tokoh-tokoh yang dianggap lebih loyal, seperti Raja bin Haywah dan Yazid bin Al-Muhalab. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan kekuasaan di antara suku-suku Arab yang berpengaruh dalam struktur pemerintahan Umayyah, terutama antara faksi Qais dan Kalab. Sulaiman juga dikenal menaruh perhatian pada pembangunan infrastruktur, termasuk melanjutkan proyek pembangunan kota Ramla di Palestina, yang kemudian menjadi ibu kota administratif provinsi tersebut menggantikan Lud atau Lida. Di bidang keagamaan, ia dikenal memiliki kecenderungan zuhud dan berupaya mengembalikan kesederhanaan di istana setelah masa pemerintahan Al-Walid I yang lebih mewah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Sulaiman melarang musik dan hiburan di istana, serta mendorong pelaksanaan salat tepat waktu bagi para pejabat dan tentaranya. Di kancah domestik, dengan baik ia telah membangun Makkah untuk ziarah dan mengorganisasi pelaksanaan ibadah. Sulaiman dikenal untuk kemampuan pidatonya yang luar biasa, tetapi hukuman matinya pada ketiga jenderalnya menyuramkan reputasinya. Dalam masalah pewarisan takhta, Sulaiman menunjuk putranya, Ayub, sebagai putra mahkota. Namun Ayub meninggal mendahului Sulaiman pada awal tahun 717. Sulaiman kemudian berencana menunjuk putranya yang lain, Daud, sebagai putra mahkota. Tetapi Raja bin Haywah tidak sepakat dengan alasan bahwa Daud sedang berperang di Konstantinopel dan tidak ada kejelasan mengenai kembalinya. Raja mengusulkan agar mengangkat Umar bin Abdul Aziz sebagai pewaris sebab reputasi Umar sebagai salah satu dari yang bijaksana, cakap, dan saleh pada masa itu. Sulaiman menyepakati usulan tersebut, namun demi menghindari perselisihan di dalam tubuh Umayyah antara pihak Umar bin Abdul Aziz dengan saudara-saudara Sulaiman, Sulaiman menetapkan saudaranya, Yazid, sebagai putra mahkota kedua. Sulaiman dikenal sebagai tokoh yang menghidupkan kembali kegiatan salat di awal waktu, yang mana pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang mengakhirkan salat. Dia juga melarang adanya nyanyian dan musik. Sulaiman melanjutkan ambisi penaklukan Bizantium yang dimulai pada masa pendahulunya. Ia memerintahkan armada laut besar yang dipimpin oleh Maslamah bin Abdul Malik untuk mengepung Konstantinopel pada tahun 717 Masehi. Meskipun ekspedisi itu pada akhirnya gagal akibat musim dingin yang berat, kurangnya logistik, dan serangan balik Bizantium, operasi tersebut menunjukkan puncak kemampuan militer Laut Umayyah pada awal abad ke-8. Di wilayah timur, ia juga mengembalikan Yazid bin Al-Muhalab untuk memimpin pasukan di Khurasan setelah masa pengasingannya. Langkah ini dianggap sebagai upaya menstabilkan situasi internal dan menjaga loyalitas pasukan Arab di wilayah timur kekhalifahan. Sulaiman mangkat di Dabik pada September tahun 717. Menurut laporan, Sulaiman jatuh sakit setelah salat Jumat dan meninggal beberapa hari kemudian. Anak-anaknya tetap tinggal di Palestina dan menjalin hubungan dekat dengan kelompok Yamani.
Sebuah tantangan untuk menggambarkan secara tepat masa kekuasaan Sulaiman karena terbilang singkat, menjadikannya sebagai tokoh yang cenderung ambigu di mata sejarawan. Selain itu, peran Sulaiman sendiri cenderung kurang mendapat perhatian lantaran para sejarawan Muslim umumnya sangat menitikberatkan penerusnya yaitu Umar bin Abdul Aziz. Mitos atau fakta. Mitos atau fakta. Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu, salam damai.